Hai kids, happy Sunday ya. Ketemu lagi nih sama aku, Kakak J. Nah, kids, pasti kalian udah gak sabar kan mau mulai ibadah? Sebelum kita mulai ibadah, aku mau menyampaikan beberapa hal yang sangat penting nih buat kids semua di rumah tahu. Oke? Ada 5 hal. Yang pertama, aku percaya kalau kalian itu sudah mandi dan sudah berpakaian rapi dan siap ibadah. Yang kedua, aku mau kalian siapin Alkitab kalian ya. Yang ketiga, aku mau selama ibadah kalian duduk dengan tenang. Dan yang keempat, kalian pastinya nanti saat puji-pujian harus memuji Tuhan dengan semangat ya kids. Nah, yang terakhir untuk papa mama, orang tua kids di rumah diharapkan mendampingi anak-anaknya selama ibadah berlangsung. Nah, itu aja yang mau aku sampaikan. Jadi sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami anak-anak di rumah mau ibadah. Aku percaya ibadah ini menjadi sukacita, kami mendapatkan sukacita, kami juga belajar sesuatu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke kids, selamat beribadah, happy Sunday, dan Shouters Kids, fun and connected. It's time to dance, kid! Let's go! Kids, tadi kakak-kakak udah kasih contoh nih. Kita harus dance, menari buat Tuhan dengan semangat. Dan Kenjelo mau ngucapin terima kasih buat Kak. Kok belum muncul? Dengan Kak Gaby. Dan Kak Tasya. Wah, pokoknya harus semangat ya abis ini ya. Tetap semangat terus. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye. Hai kids, selamat hari Minggu. Ini saatnya kita untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Let's go. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo, ayo,
Ayo, ayo, ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Mari kita bertepuk tangan. Hai kids, kita masih mau memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Let's go. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari bertepuk tangan. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita puji Tuhan, bertepuk tangan di atas kepala. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Halo kids, kini saatnya kita memberi. Nah, kembali lagi kita diingatkan dalam ayat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Yuk, mari kita sama-sama kita baca. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, kids, kita percaya kan bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kita setiap hari kan? Nah, bagi kids semua yang percaya, yuk coba kita angkat tangannya. Wah, semuanya kayaknya ngangkat tangan ya. Nah, kids, itu tandanya benar nih firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati kita dalam dua bentuk. Pertama, Tuhan memberikan kita roti untuk dimakan dan juga benih untuk kita tabur. Nah, kids, kalian pasti tahu kan roti itu apa? Nah, roti itu yang kita makan sehari-hari. Nah, artinya Tuhan itu memberkati kita sehari-hari juga. Nah, kalau benih gimana? Kids semua pada tahu nggak maksudnya benih itu apa? Apa? Benih padi. Nah, itu benar juga sih, benih padi itu benih. Tapi maksud Tuhan di dalam firman ini adalah yang paling sederhana deh. Artinya adalah kita memberi persembahan dan persepuluhan. Betul sekali. Nah, kids, Tuhan Yesus berjanji bahwa waktu kita menabur, Dia akan melipat gandakannya. Artinya, semua yang kita tabur akan kembali lagi pada kita 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, kids, semua kita percaya ya bahwa janji Tuhan itu membuat kita bersukacita waktu memberi.
Nah, karena waktu memberi, Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan, tapi justru berlimpah. Betul sekali. Nah, kids, mari kita mulai berdoa. Kita melipat tangan, kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami setiap hari. Tuhan, di sini juga kami membawa persembahan kami ya Tuhan yang berasal daripada Engkau, karena kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan melipat gandakannya menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi kids. Shouters Kids, fun and connected. Bye. Mari kita datang kepada Tuhan. Yuk kids, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat kedua tangan kita mau mengucap syukur atas Tuhan Yesus yang begitu baik. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus,
adik-adik, perkenalkan nama kakak Kanike. Hari ini Kanike akan membawakan cerita mengenai firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya, kami menyiapkan hati kami menyiapkan pikiran kami menyiapkan telinga kami untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, adik-adik, hari ini Kanike akan membawakan cerita mengenai Gideon. Siapa sih Gideon itu? Nah, Kanike mulai cerita ya. Pada suatu hari, bangsa Israel melakukan hal yang jahat, hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Maka dari itu, Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada orang Midian selama 7 tahun lamanya. Nah, selama 7 tahun lamanya, bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian. Lalu, saking takutnya bangsa Israel sama orang Midian, bangsa Israel membuat kubu-kubu atau rumah-rumah perlindungan di mana mereka bisa bersembunyi dan berlindung dari orang Midian. Lalu setiap orang Israel menabur, memanen, orang Midian selalu memusnahkan hasil panen mereka, memusnahkan tanah mereka, sampai tidak ada yang tersisa satupun. Bahkan domba dan lembu pun tidak ada yang tersisa. Nah, di situ orang Midian datang berbondong-bondong seperti belalang. Mereka banyak dan mereka membawa unta juga yang sangat banyak. Mereka datang ke bangsa Israel lalu memusnahkan semua hal-hal yang dimiliki oleh bangsa Israel sehingga bangsa Israel menjadi melarat, menjadi miskin. Wah, sangat mengerikan ya. Akhirnya, saking kesulitannya, bangsa Israel memanggil Tuhan. Mereka berseru-seru pada Tuhan. Akhirnya, Tuhan menanggapi bangsa Israel dengan mengutus seorang nabi. Tuhan bilang gini sama bangsa Israel, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang akan menuntun engkau keluar dari Mesir dan yang membawa engkau keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan seseorang yang bernama Yoas, orang Abizer. Sedangkan Gideon, anaknya, sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, bagaimana aku menyelamatkan bangsa Israel? Aku saja paling kecil di antara kaumku. Kaumku juga paling kecil di antara suku Manasye. Lalu Tuhan bilang lagi sama Gideon, aku akan menyertai engkau sampai engkau mengalahkan habis orang Midian. Lalu Gideon bilang lagi sama Tuhan, ya udah Tuhan, kasihlah tanda kepadaku kalau itu memang firman yang memang dari engkau. Lalu masuklah Gideon mengolah seorang anak kambing, lalu mengolah roti, dibawanya roti dan daging itu di bakul, lalu disuguhkan kepada Tuhan. Lalu malaikat Tuhan bilang, taruhlah daging dan roti itu di atas batu. Lalu Gideon menaruh roti dan daging itu di atas batu. Dan malaikat Tuhan saat itu mengulurkan tongkatnya, lalu timbullah api yang memakan habis daging dan roti itu. Setelah api memakan habis roti dan daging itu, maka menghilanglah malaikat Tuhan. Dan Gideon berkata, celakalah aku Tuhan Allahku, sebab memang telah kulihat malaikat berhadapan muka dengan aku. Tapi Tuhan bilang sama Gideon, kalau selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu dari sana Gideon mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan. Dan mezbah itu dinamakan Tuhan itu keselamatan. Dan mezbah itu masih ada sampai sekarang di kota orang Abizer. Nah adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita Gideon? Gideon awalnya takut. Dia takut akan nasibnya, dia takut akan kaumnya, dan dia takut kalau bangsa Israel dan bangsanya ditindas terus sama orang Midian. Tapi ketika Tuhan Allah berfirman kepada Gideon, Gideon menjadi tidak takut lagi, dia menjadi percaya Tuhan, dia menjadi tenang. Karena
Gideon mempercayai apa kata firman Tuhan. Nah, adik-adik sama seperti kita ya. Dalam keseharian kita, terkadang kita akan merasa takut, merasa khawatir, merasa di dalam kesulitan, tapi kita harus tetap percaya Tuhan karena Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita percaya sama Tuhan, hati kita akan tenang, hati kita akan damai, sebab Tuhan yang selalu menyertai kita. Adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa ya. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman dari Tuhan. Kami percaya hati kami tenang, hati kami damai, karena kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami mau terus mendengarkan apa kata Tuhan. Kami mau terus mendengarkan firman-Nya Tuhan, karena itu adalah isi hatinya Tuhan. Yang membuat kami damai, yang membuat kami aman, yang membuat kami tidak takut lagi. Kami tidak takut lagi akan hal apapun, sebab Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak juga mau berdoa ya untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, ikutin doa Kanike ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan Engkau di kayu salib. Terima kasih karena telah menebus semua kelemahanku. Hari ini, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku dan menjadi anak kesayangan-Mu. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Adik-adik yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa berkat. Kita angkat yuk tangan kita ke atas. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga adik-adik di rumah dengan kesehatan, dengan kepintaran, dan dengan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Happy Sunday semuanya adik-adik. Sampai ketemu di Shouters Kids minggu depan ya. Shouters Kids, fun and connected. See you next week. Bye-bye. God bless. Nah, kids, tadi kan udah pada dengerin sharingnya Kanike kan? Nah, Kak Eta mau kasih beberapa pertanyaan nih hari ini untuk kids di rumah. Oke, siapin ya dan dengerin baik-baik. Nah, pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang diceritakan Kanike di sharing hari ini? Nah, A. Abraham, B. Miriam, C. Gideon. Oke, sekali lagi ya. Siapakah tokoh yang diceritakan Kanike di sharing hari ini? A. Abraham, B. Miriam, C. Gideon. Ada yang tahu nggak adik-adik jawabannya? Ayo. Ya, benar. C. Gideon. Wah, jago ya. Ya oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, dalam cerita, ada yang udah siap nggak nih? Kedua ya. Oke, dalam ceritanya Kanike, bangsa Israel ditindas oleh orang A. Mesir, B. Midian, C. Amon. Kakak ulang sekali lagi ya. Pertanyaannya. Oke, siap-siap ya kids. Dalam ceritanya Kanike, bangsa Israel ditindas oleh orang A. Mesir, B. Midian, C. Amon. Ya, ada yang bisa jawab gak? Ya, benar. B. Midian. Wah, hebat. Oke, pertanyaannya yang ketiga ya, dan ini terakhir. Siap-siap ya. Apa yang Tuhan katakan pada Gideon? Sekali lagi, oke. Apa yang Tuhan katakan pada Gideon?
A. Pahlawan yang gagah berani. B. Pahlawan yang lemah lembut. C. Pahlawan yang setia. Sekali lagi. A. Pahlawan yang gagah berani. B. Pahlawan yang lemah lembut. C. Pahlawan yang setia. Ayo bisa jawab? Ya, benar. A. Pahlawan yang gagah berani. Wah, ternyata kita semua memperhatikan sharing ya hari ini. Wah, hebat semuanya. Nah, kids, kita memang hebat. Dan pasti akan selalu hebat karena Tuhan bersama kita. Sampai ketemu minggu depan. Dadah kids. Satar kids. Fun and connected. Bye-bye. Hai kids, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau kasih kalian ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke, itu aja ayat hafalannya. Kalian bisa hafalin ayatnya, lalu kalian buat gerakannya sekreatif mungkin. Jangan lupa kalian rekam dan upload ke Instagram kalian. Dan yang terakhir pastinya harus tag ke Instagram @SouthersKids. Jadi itu aja. Selamat menghafalkan ya kids. SouthersKids, fun and connected. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Aduh, di kondisi TV cuaca semua ekstrim cuaca seperti curah buruk hujan nih. meningkat, angin kencang, dan gelombang tinggi Aduh, Papa akan udah take terjadi off lagi. di beberapa tempat di tanah air Apa hingga belum akhir ya? tahun ini. Coba Efek Mama dari cek dulu deh. fenomena La Nina itu juga diprediksi menjadi Masih yang akan centang terjadi hingga satu. bulan Maret tahun depan. Ya Tuhan. Dalam wawancara virtual Aduh, Sabtu pagi, Sri, Kepala mana? BMKG Dwi Korita Sri. Karnawati mengatakan hingga menjelang Sri. akhir tahun Iya, hingga Ma. Maret tahun depan, dampak fenomena Sini La dulu, Nina Nak. Duduk masih dulu, akan Nak. dirasakan di Kepulauan Indonesia, Mama. terutama di Indonesia bagian Mama, tengah, Mama, kenapa? utara, dan juga timur. Cepet banget. Intensitas curah Ma- hujan Mama diprediksi baik-baik aja kan, Ma? 200 hingga 300 Ini mm loh. per bulannya. Bahkan di beberapa Kenapa? wilayah intensitas curah hujan bisa mencapai angka Mama 300 lihat di hingga TV. 500 mm per bulan. Cuacanya lagi Peningkatannya buruk, mencapai Nak. 40 hingga 80% Duh, Papa di kan atas lagi- normal. Prediksi curah hujan tinggi bisa Papa terjadi kan lagi take mulai off, dari aduh, beberapa gimana tempat nih? di Pulau Sumatera, sebagian Pulau Jawa, Nusa Tenggara, oh iya. Kalimantan, Sulawesi, Papa hari ini hingga Papua. baru pulang dari dinas ya, Ma ya? Iya. Nah, Tenang, daerah tenang, yang tenang ya, Ma. diprediksi Tenang ya. akan mendapatkan Tenang, hujan bulanan tenang sekarang. dengan kriteria tinggi Kemarin hingga sangat itu tinggi, yaitu Sri baru 300 baca firman mm Tuhan hingga lebih dari yang 500 mm, mengatakan bahwa terutama rencana Tuhan terjadi itu di adalah rancangan pesisir damai barat sejahtera, Sumatera, Mama. kemudian Jadi, sebagian besar Sri Jawa, percaya dan kita harus sebagian percaya, dari Ma, Bali, bahwa juga Papa di akan Nusa pulang dengan Tenggara, selamat. bagian tengah utara Kalimantan, serta Mama nggak boleh sebagian panik. besar Sulawesi, Maluku Mama Utara, nggak boleh Tenang, Maluku, tenang. Papua Tuhan, Barat, aku dan percaya Papua. bahwa cuaca kembali normal. Dan Yes. pesawat Papa boleh sampai di Jakarta dengan selamat Tuhan. Dan bahkan sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Iya, Ma, iya bener banget. Kemarin itu juga kakak-kakak SouthersKids juga bilang kalau kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat Amin. kita dan bahkan akan memberikan keselamatan buat Papa. Jadi kita bisa ngumpul lagi, kita bisa ngumpul dan semua selamat dan aman. Amin. Yuk. Ya, Ma ya. Gimana kalau kita berdoa dulu, Ma? Yaudah, kita berdoa bareng ya. Yuk. Kita angkat tangan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau berdoa Tuhan untuk Papa dalam perjalanan pulang Tuhan ke rumah, sampaikan di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan kami percaya Tuhan, Engkau besertanya dan tidak ada kekurangan satu apapun Tuhan. Yes. Dan Bapak boleh sampai di rumah dalam keadaan sehat dan semuanya baik.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Udah lega ya? Lega kan, Ma? Oh, udah lega. Yaudah, sekarang kita nonton yang lain aja. Ya. Motor yang lain yuk. Oke. Itu yang main kan? Itu suara mobil Papa, Ma. Yeay, Papa pulang. Halo, Papa pulang. Papa pulang. Wah, nih. Selamat datang ya, Pak. Wah, seneng banget nih disambut sama Mama sama Sri nih. Iya dong. Udah capek-capek kan? Ya. Puji Iya Tuhan, dong, Pak. Papa pulang. Oh iya, Pak. Tadi tuh Mama baca berita ya. Terus cuacanya tuh buruk banget gitu. gitu. Sampai Mama tuh takut. Oh gitu. Masih detak jantungnya masih ada. Oh gitu. Iya, masih ada lah. Orang hidup kok ya, apa iya, ya? iya, Mah. Kok nggak mati, Mah? Iya dong. Wah, iya Mah tadi sempet emang turbulensi emang. Di pesawat emang sempet goyang parah. Cuman tiba masih di sini nih. Puji Tuhan. Iya, masih selamat. Karena emang tadi cuaca agak buruk aja. Tapi Papa baik-baik aja. Baik lagi. Ini baik nih. Kenapa? Mama sedih. Jangan sedih, Ma. Tenang aja. Ini ada oleh-oleh nih. Lihat nih, ada oleh-oleh nih buat buat Sri. Sri ya? Ini buat Mama nih. Gak usah sedih lagi. Makasih ya, Pak. Kok Iya, kecil, sama-sama. Pak? Ya udah deh. Iya. Yang penting isinya apa ya? Betul. Makasih ya, Papa Pak. mau ini dulu ya. Mau kamar mandi dulu ya, mau bersih-bersih dari luar. Ya udah. nih. Ya. Yaudah, Mama siapin makan Oh malam gitu. ya. Oke, siap nih. Buat Nanti kita semua. makan nih ya. Yuk kita makan ya. Yuk. Oke. Yuk, dadah. Mama ke dalam dulu. Iya. Papa juga ya, Sri dulu ya, Sri. Iya, Pak. Tuhan Yesus, terima kasih banyak banget. Papaku bisa pulang dengan selamat. Aku percaya semua itu pasti karena Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera buat mamaku. Jadi dia bisa tenang deh nunggu papa pulang. Makasih Tuhan Yesus, amin. Ayo kids, halo. Kenalin, hari ini yang bawa pengumuman yaitu Kaeta. Dan sekarang Kaeta mau kasih tahu kalian semua pengumuman untuk hari ini. Nah, pengumuman yang pertama, jeng. Jadwal ibadah Starter Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel DKD Starters. Dan pengumuman yang kedua, jangan lupa follow Instagram Starter Kids. Nah, supaya kita semua dapat informasi yang terupdate soal Starter Kids. Apalagi ya kan. Yang ketiga, jangan lupa rajin cuci tangan, lalu jaga jarak ya. Jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan. Selalu makan makanan yang sehat, buah-buahan, susu, vitamin, semua yang sehat-sehat. Jangan lupa ya. Dadah, sampai jumpa semuanya.